Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyan haniya wa habiya ghani. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali bersama di dalam menghadiri majlis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan semua langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat, semoga mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama tak lupa mengingatkan kepada kita betapa besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga hari-hari yang kita lalui sama-sama kita sadari bahwa ternyata setiap hari Allah selalu menuntun kita untuk berada di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang mulia. Sehingga lambat laun kita menyadari bila kemarin kita ini adalah orang-orang yang gemar membuang waktu dengan penuh kesia-siaan, tetapi ternyata hari ini kita disadarkan bahwa ternyata banyak dari waktu kita yang Allah alihkan kita untuk meraih kemanfaatan. Gitu ya. Kemarin kita gemar menonton televisi, sinetron, drakor mungkin ya, drama India misalnya. Kita senang nonton itu. Terus kemudian kita sadar hari ini ternyata itu sudah tidak lagi menjadi kegemaran kita. Kita sudah tidak lagi mentingin sinetron. Kita sudah tidak lagi mentingin drakor. Kita bahkan juga sudah tidak lagi peduli dengan TV menyala ataupun mati, TV rusak ataupun benar di rumah. Enggak peduli kita. Dan ternyata saat itu di momen yang sama kita sadari, alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menuntun kita hari ini menjadi pribadi yang lebih manfaat lagi. Karena ada orang yang sejak kemarin dia gemar menonton sampai hari ini masih gemar menonton. Bahkan lebih dahsyat, apalagi untuk anak-anak pengangguran yang gak punya kerjaan, ibu-ibu yang pengangguran, yang gak punya kerjaan, kebetulan anak-anaknya sudah besar-besar, kan gitu kan. Begitu saatnya anak-anaknya besar-besar, sudah di rumah udah gak ngapa-ngapain. Dia gak punya kesibukan kecuali ngabisin waktunya nonton, dudukan sama teman, ngabisin waktu chit-chat, ngeteh sore, ngobrol, yang diceritain apa nggak tahu, ada aja pokoknya. Tapi ternyata mereka tersadarkan mereka masih dalam keadaan yang sama. Belum ada perubahan apapun yang Allah ubah dalam hidupnya. Maka orang-orang yang seperti itu patutnya hari ini menangis. Kenapa? Karena Allah masih membiarkan dia berada pada keadaan lalainya. Tapi bagi siapa yang menyadari beberapa tahun kemarin nih, kita masih jadi orang yang kelayapan,
sukanya dudukan di mana tempat, buang-buang waktu dengan penuh kesia-siaan, kerjaannya banyak ngobrolnya daripada banyak hadir kajiannya gitu ya. Kemarin kalau dihitung baru beberapa tahun yang lalu, belum terlalu jauh dari kita, tapi ternyata kita menengok diri kita hari ini, alhamdulillah. Tiap hari bangun tidur udah punya rencana, mau kemana? Mau maulid. Tiap hari bangun tidur udah punya rencana, mau hadir kajian. Ya, bahkan tiap hari itu begitu, sudah punya schedule, bahkan rencananya sudah ada di handphonenya. Siapa di sini yang udah jadi kayak ustazah? Kalau mau diajakin ketemu, ntar dulu kita lihat jadwal dulu. Siapa di sini yang udah begitu? Udah kayak ustazah dia, padahal dia cuma jamaah yang hadir. Cuman jamaah yang hadir tapi waduh, mau diajakin jalan sama temennya bilang ntar dulu mau lihat dulu. Ada barengan nama yang mana gitu katanya. Takutnya besok jadwalnya maulid di mana karena nggak mau kelewatan. Yang begini-begini syukur yang banyak sama Allah SWT. Berarti kan Allah sudah ubah keadaan dia. Dia sudah menjadi pribadi yang hari ini berubah dengan hari-hari kemarinnya. Maka beruntunglah mereka-mereka tersebut. Yang kita berharap mudah-mudahan Allah tetap mempertahankan ini, bahkan terus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, terus menuntun kita untuk kita terus berubah, membawa kita pada keadaan yang lebih berguna, keadaan yang lebih bermanfaat, keadaan yang jauh daripada kelalaian dari Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah jaga kita semua insyaallah, agar kita bisa terus menerus beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam pertemuan kita setiap bulannya di majelis ini kita belajar tentang adab demi adab. Dan di antara adab yang kemarin kita pelajari adalah bagaimana cara kita menyambut tamu dan bertamu. Kedua-duanya sama-sama diajarin ya. Yang nyambut harus gimana, yang bertamu juga harus bagaimana. Karena kedua-duanya perlu adab. Tamu disambut adab. Yang bertamu juga harus punya adab. Karena nggak boleh datang ke rumah orang nggak bawa adab, ya. Karena itu adalah cerminan pribadi kita. Bagaimana akhlak kita bertamu di tempat orang, seperti apa tingkah laku kita, dan begitu juga bagaimana cara kita memperlakukan tamu-tamu kita. Itu mencerminkan sejauh mana keimanan kita. Karena seseorang itu dianggap beriman oleh Nabi SAW sampai dia bisa memuliakan tamunya, iya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Berarti kan syarat dari orang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Dia harus memuliakan tamu-tamunya. Nah, kita sudah bahas tuh tentang bab memuliakan tamu, maka kita perlu pertahankan dan perlu kita jaga. Ya, besok rumahnya jangan dirapetin. Kapan aja kalau ada yang mau nenamu, kita buka selebar-lebarnya, yang seneng. Gak usah peduliin ukuran rumahnya. Ya, tafassahu yafsahillahu lakum. Ya, kita yang lapang hati, nanti Allah yang lapangin sisanya. Ibaratnya gitu. Kita yang lapang, nanti Allah yang kasih keluasannya. Kita duduk di majelis, jangan sempitin orang. Udah duduk, tas ditaruh di sampingnya. Makin bikin orang sempit, kan gitu. Itu biasanya orang yang suka nyempitin orang, takutnya nanti urusan dia jadi sempit semua. Tapi yang suka ngelapangin orang, artinya ada orang dia lihat datang kayaknya nggak nyariin tempat, dia yang manggilin sini. Bukan karena soulmate-nya. Bukan. Kadang-kadang kita begini karena soulmate, sini. Gara-gara soulmate disisain tempat. Gara-gara soulmate ditekin buat temennya.
Dianya datang lebih awal, temennya datang siangan dikit. Nah, bukan begitu. Orang Hadramut nggak kayak gitu ya. Orang Hadramut kadang kita nggak dikenal aja sama dia dipanggil sini. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba mau memberi kelapangan bagi orang. Dan barang siapa orang yang memberi kelapangan bagi orang, niscaya dianya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa sulitnya dibuat mudah, keadaan sempitnya dibuat luas. Seperti itu. Gak dibikin susah. Kenapa? Karena dia selalu memudahkan orang. Orang Hadramut tuh pantang lihat orang berdiri gak dapat tempat. Kalau orang kita dablek bodoh amat. Bulak balik nyari tempat, gak ada yang mau bergeming. Kalau orang sana tuh rahmat-rahmat ya, maksudnya orangnya rahmat-rahmat. Dan ternyata bukan tentang orang Hadramutnya, memang Islam ngajarin begitu. Islam ngajarin kita memang selalu ringan memberi pertolongan pada orang-orang. Termasuk walaupun itu hanya sebatas tempat duduk ibaratnya. Kita udah pernah bahas itu di kajian kita di mana? Ya, ibaratnya ada orang duduk, kita ngelihat mereka duduknya kesempitan, kita yang agak pinggiran, geseran sedikit, gak apa-apa. Awalnya gak muat, tapi lihat nanti tiba-tiba lama-lama bisa aja duduk. Betul apa enggak? Begitu, subhanallah. Karena soal luas itu serahkan pada yang punya langit dan bumi. Gak ada yang mustahil. Kalau kita hari ini lihat anak bayi ukurannya, size-nya, begitu dia lahir dari perut ibunya, itu anak kan ukurannya sama, kagak ngembang. Tapi begitu kita ngebayangin ukuran ini dimasukin lagi, gimana caranya? Coba. Muat apa kagak itu di perutnya? Tapi si anak bayi yang ada di dalam janin itu, di dalam perut ibunya, mereka gak ngerasa kesempitan. Buktinya bayi bisa muter-muter. Siapa yang ngasih mereka rasa lapang itu, membuat mereka seolah-olah bisa main bola di dalam perut ibunya? Allah. Maka rumah kita walaupun kecil itu tidak menandakan sempit. Jangan jadi orang yang cara pikirnya karena rumah kecil pikirannya sempit. Mikirnya gak muat lah. Sampai akhirnya kadang-kadang karena faktor rumahnya kecil, susah buka pintunya buat tamu. Kamu gak senang dimasukin? Jangan. Tapi kita yang lapang hatinya, mau sekecil apapun rumahnya, fal ikramud dhaif, itu memuliakan tamu bagian daripada tanda keimanan di dalam hati kita. Ya, bagian tanda keimanan di dalam hati kita. Maka insyaallah Allah selalu menjaga kita untuk kita bisa selalu menunjukkan tanda keimanan kita di dalam hati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita mau lanjut daripada adab yang memang perlu juga kita sama-sama ingat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yastakmilul abdul iman hatta takunu fihi thalath khisal. Katanya tidak akan sempurna seorang hamba imannya sampai bisa terkumpul 3 perkara ini dalam dirinya. Ngumpul 3 hal ini. Apa itu? Al-infaq minal iqtar. Infaq minal iqtar. Dia itu bisa bersedekah saat dia sedang kekurangan. Dia lagi butuh tapi dia malah masih tetap mau ngasih. Ini tandanya imannya benar nih. Karena orang kadang-kadang mau ngasih nunggu ada. Begitu ada lupa ngasih. Banyakannya begitu. Kadang-kadang waktu nggak ada niatnya banyak. Ntar kalau ada. Begitu ada lain cerita. Gitu. Waktu nggak ada banyak. Andai ada. Kalau ada. Nah, begitu ada, itu lain cerita. Makanya ada orang yang bisa menunaikan nadarnya atau menunaikan tekadnya gitu ya, cita-citanya dari apa yang dia hajatkan dan apa yang dia niatkan, itu luar biasa.
Karena kadang-kadang setan itu luar biasa ngegodanya. Awalnya nggak punya, mikirnya macam-macam. Itu kan sudah dikasih gambaran seorang Tha'labah. Tha'labah juga punya cita-cita dulu. Waktu nggak punya, cita-citanya pengen apa? Minta didoain kaya. Gara-gara apa? Katanya mau nolong. Mau ngebantuin orang susah. Begitu udah punya, lain cerita. Dan berapa banyak orang yang hari ini berada dalam titik susahnya, mereka punya niat. Kalau Ustazah doain ya, biar rumah saya yang itu kejual. Kenapa? Ya nanti kalau seumpamanya laku, ada. Bahasanya adalah gitu. Nggak perlu dikelirin lagi, adalah gitu. Kita nggak ngarep apa-apa. Berapa banyak orang yang seperti itu, tetapi hakikatnya, realitanya pada saat apa yang mereka harapkan itu terjadi, mereka lupa dengan azamnya. Bahkan yang sudah bernazar aja banyak yang lupa sama nazarnya. Subhanallah, itu kan yang perlu harus diwaspadai, jaga. Makanya jadi orang itu jangan nunggu punya kalau mau ngasih. Kalau mau punya kebaikan itu jangan nunggu kitanya berada. Ini termasuk dalam kategori keimanan. Kata Nabi SAW, ternyata iman kita bisa dianggap sempurna kalau tergabung dari 3 hal ini. Itu yang pertama adalah infak minal igtar. Saat kita lagi butuh, lagi kurang. Kemudian selanjutnya apa? Al-insaf min nafsih. Insaf min nafsi artinya apa? Dia selalu bersikap moderat. Sikap moderat itu gimana pada dirinya? Dalam dirinya, dalam jiwanya. Selalu tawassut, tengah-tengah aja. Dia gak pernah tekan jiwanya, gak pernah ngebatin, gak pernah apa. Dia selalu tahu bagaimana menyikapi jiwanya. Artinya termasuk di sini gak zolim sama jiwanya. Orang yang zalim sama jiwanya, yang masukin sifat penyakit hati itu kan orang zalim sama jiwa. Orang yang gak bisa bersikap adil pada dirinya sendiri. Orang yang gak bisa menghargai jiwanya sendiri. Jiwa kita ini kan awalnya dikasih sama Allah suci. Lalu siapa yang mengotori? Bukan orang, kita sendiri. Kalau ada rumah hari ini kotor, bukan karena tamu yang datang, karena tuan rumahnya yang gak nyapu. Iya kan? Iya. Kalau ada hari ini yang merasa hatinya sakit, itu bukan karena orang yang nyakitin, karena kita gak sapu sakitnya. Kalau ada hari ini orang yang merasa hatinya terjangkit suatu penyakit sombong, penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit riya, jangan terburu-buru menyalahkan gara-gara orang. Karena kan jiwa kita, hatinya hati kita, bukan hati orang. Jadi pada saat ternyata kita rasakan ada yang kotor pada diri ini, jangan nyalahin orang, gara-gara dia, makanya saya begini. Enggak. Orang jiwanya jiwa kamu, hatinya hati kamu, maka kunci yang bisa membersihkan itu semua adalah kamu. Rumah-rumah kita, mestinya yang bisa ngebersihin rumahnya siapa? Kita. Masa tamu yang suruh nyapu? Nanti kan kamu habis makan, angkatin sendiri dari piring. Kira-kira itu tuan rumah yang songong apa enggak? Ada tamu yang datang ke rumah, udah makan langsung piringnya angkat ya ke dapur. Apa biasanya kita yang bilang sama tamu, taruh aja piringnya, taruh aja gelasnya, udah tinggalin kotornya. Iya kan? Kenapa kita gak bisa begitu sama orang? Siapa aja hari ini yang mau naruh kotoran di kita, taruh aja. Karena saya punya sapunya. Siapa yang mau nyakitin hati kita? Siapa yang mau lukain perasaan kita? Siapa yang mau nyindir kita? Siapapun mereka yang mau nyakitin kita, taruh aja. Saya punya sapunya. Orang hati-hati saya. Hari ini rumah kita dituangin sampah, dituangin kotoran, dituangin apa? Repot amat. Sapu aja kan? Ya, kalau apa dengan kita marah-marah bersih rumahnya?
Kita disakitin sama orang apa dengan kita marah-marah, bersih hati kita? Sembuh sakit kita? Gak ada. Coba saat seseorang itu bisa menyikapi hatinya itu dengan sikap apa? Insaf. Adil dia. Tahu bagaimana caranya dia itu menyikapi jiwanya sendiri. Dijaga, dibersihin, dirawat. Ya. Jangan sampai dia kotori. Hatinya ada yang kotorin, dia tinggal sapu. Tapi berarti yang pinter dia buat jaga hatinya. Fahadha min alamatul iman. Hatinya berarti yang begini nih, orang yang tandanya di hatinya benar punya iman. Baru kemudian yang 3, wa badrus salam. Senangnya apa? Menebar salam. Kamu sama orang, assalamualaikum, apa kabar? Sebelum apa kabar selalu diawali dengan assalamu. Doa kan? Badrus salam. Itu juga kelihatan dari bagaimana caranya orang nyapa orang melalui chat. Kita ngechat orang, salam. Oh, ini imannya gak bener. Kamu kira salam doang? ASS. ASS, WR, WB. Singkat-singkat semua. Dapat? Ya nggak dapat lah maksudnya. Kan salam itu doa. Pada saat orang ngucapin salam itu kan doa yang dilontarkan. Jadi jangan pernah disingkat-singkat. Ucap yang benar. Alhamdulillah sekarang kita kebantu sama apa? Sama stiker. Udah ada stiker assalamualaikum, masih malas juga ngetik kan, kebangetan. Kita untung ada stiker ya. Saya orangnya simpel aja. Kalau orang ngetik assalamualaikum ustazah apa kabar, saya jawab waalaikumsalam. Nah, saya ketik juga. Tapi kalau yang mulainya stiker, saya stiker juga. Gitu aja. Iya, repot. Emang kadang-kadang ngetik capek ya. Tapi kan seenggaknya diucap gitu, assalamualaikum. Gitu. Kalau udah ada orang nyapa assalamualaikum pakai ketikan, saya ngetik juga. Oh, ngehormatin karena dia assalamualaikumnya ngetik gitu. Tapi kalau stiker, saya jawab stiker juga. Gitu. Intinya dijawab, jangan nggak dijawab. Ya, menebar salam itu tanda iman, ya. Juga begitu juga dengan menjawab salam itu tanda bagaimana kesempurnaan haknya muslim kepada muslim lainnya. Ya kan? Kita pada saat ada yang ngucapin salam sama kita, jawab nggak? Walaupun yang ngeselin, yang ini jawab. Walaupun yang ngajak ngomong orang yang kita mungkin tidak sukai, jawab. Karena bisa jadi justru ngucap salam itu adalah penawar bagi hati-hati yang hari ini rusak dan sakit. Justru kalau kita itu punya perasaan gini, kita punya perasaan orang ini nyakitin saya gitu ya. Penawarnya apa? Ucapin salam. Biar dia yang nyakitin mau gak mau waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah saya ngucapin salam kagak dijawab, biarin aja. Yang penting kita, ya kan? Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, kata Nabi. Mau enggak kamu saya ajarin sesuatu? Bila mana kamu kerjakan itu, maka kamu akan saling mencintai, akan saling menyayangi. Apa itu? Afsyus salam bainakum, tebar salam di antara kalian. Berarti PR-nya bukan tentang orang ngucapin salam ke kita. Cara menumbuhkan rasa cinta itu adalah dengan kita yang mengawali salam kepada mereka. Kalau orang kadang-kadang nunggu disapa, terbalik. Yang hebat itu yang nyapa. Al-badi bis salam bari'a minal kibir. Dalam sebuah riwayat ma'na qal, orang yang ngawalin salam itu paling selamat dari sombong. Orang yang kerjaan yang menunggu disalamin biasanya udah kejangkit sombong. Kenapa? Karena dia berarti dalam dirinya sudah punya persepsi
kalau dia maunya disapa, bukan nyapa. Antepin aja. Kalau dia kagak negor, mau ogah amat negor dia. Sombong kan orang begitu, sombong. Tapi orang yang selalu mengawali tegurannya, apalagi dengan ucapan salam, biasanya orang yang paling selamat dari sombong. Kita orang-orang yang mau belajar tuh, jangan sampai jadi orang yang sombong tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka kita masuk di antara bab adab yang perlu kita jaga juga pada hari ini itu adalah talaqatul wajhi. Apa itu talaqatul wajhi? Wajah kita jadi orang harus ramah. Kita harus punya wajah ramah. Jangan bangga kalau punya wajah sangar. Iya, saya pernah diingetin sama orang berkali-kali. Dikirain saya lagi sumpah mulu. Saya pulang ke rumah, saya ngaca, saya perhatiin. Kenapa orang gila saya sumpah mulu ya? Begitu saya ngaca, saya nyadar alis saya ketebelan. Jadi galak kelihatannya. Iya. Alisnya ketebelan, jadi dikiranya sangar. Dikira orang sangar. Karena adanya orang mengira hal demikian itu, kita perlu waspada nggak? Kalau orang cuek mikirnya gini, bodoh amat. Kan yang ngasih alis juga Allah. Muka sangar berarti dari Allah. Ya nggak gitu juga. Ternyata selalu ada penetralnya. Bukan dengan potong alis. Bukan. Alisnya biarin aja begini. Kalau orang bukan begitu, tapi gimana? Ya udah sering-sering senyum aja. Sering-sering senyum aja. Nanti lama-lama kalau sering senyum kan orang lebih ingat senyumnya daripada sangarnya. Iya, betul apa enggak ibu-ibu? Ibu-ibu lebih sering ingat alis saya apa lebih sering ingat senyum saya? Iya, kalau ingatnya sangarnya akan bingung kita. Nah, karena dikenang sebagai orang yang ibaratnya punya wajah sangar itu kayaknya kayak malaikat Malik gitu. Nggak enak, kita maunya kayak malaikat Jibril aja ya. Malaikat Jibril, malaikat Ridwan, penjaga surga. Nah, kita kalau malaikat Malik emang Allah dari sana ciptainnya begitu. Begitu sangar emang. Karena dia punya tugas, punya tanggung jawab. Sama rasanya saya rasa Israel juga begitu kayaknya. Karena gak mungkin dia kan manis-manis mau cabut nyawa, manis-manis nanti akhirnya gimana? Gak tega dia yang mau dicabut nyawanya. Allah sudah kasih karakternya, memang harus tega. Kan gitu, harus tega. Nah tapi kita manusia. Dan ternyata di surga itu kan wajah ini menjadi salah satu perhatian. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu artinya apa? Enak dilihat. Muka yang berseri-seri. Kalau muka berseri-seri kan berarti mukanya muka senang, bukan mukanya suntuk. Bukan mukanya lagi muka banyak pikiran, bukan muka yang lagi banyak masalah, beda kan? Orang mukanya lagi bahagia sama muka lagi sedih kan gak bisa sama tuh. Beda kan? Penghuni surga mukanya gimana? Nadhirah. Mukanya berseri-seri. Nah ternyata dalam Islam kita diminta selama hidup itu punya wajah at-talq. Wajahnya itu ramah. Ini bukan tentang mau kulitnya gimana, alisnya setebal apa, hidungnya mancung atau tidak, matanya gimana, enggak. Tapi muka ramah itu beda. Karena ramah itu cenderung datangnya dari hati. Cenderung datangnya dari hati. Sayyidina Umar bin Khattab itu mukanya serius. Tapi orang enggak ada yang bilang Sayyidina Umar keras hatinya gitu. Enggak. Dia tetap biar segimana juga dia punya karakter masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Kata Sayyidina Umar gak jalan satu gang kecuali setan milih jalan gang yang lain gitu.
Setannya takut sama dia. Kalau Sayyidina Umar punya karakter sebegitunya, Rasulullah kan juga gitu pastinya. Setan mana berani sama Rasulullah? Gak bakal berani sama Rasulullah. Kalau sekelas sahabat aja bisa punya satu sifat, kalau jalan di gang, setan milih jalan gang lain. Nabi gimana? Tapi hebatnya, Nabi tidak dikenal dengan masalakan nabiyyu fi fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Enggak. Kita enggak dengar itu, tapi yang kita dengar apa? Kalau Nabi jalan, baqiyatibuhu wa illam yakun gatatayyib. Itu kan di Maulid. Nabi kalau jalan, wanginya kecium. Ini baru wanginya. Walaupun Nabi sendiri tidak memakai wewangian. Wa in jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fi ayyamin wa in taghayyab. Tapi kalau udah duduk di satu tempat, wanginya masih kesisa walaupun nabinya udah pergi dari beberapa hari yang lalu. Wah, gitu. Masih kecium aja baunya Nabi di situ. Artinya ada salah satu sifat-sifat karakter seseorang ya, yang lebih dikenal dengan apa? Bagaimana cara dia mencerminkan sifat dan dirinya. Baik. Sifat dan dirinya orang itu. Maka kita punya kesempatan. Punya muka ini harus belajar jadi muka yang ramah. Apalagi kalau kita sudah ngaca, kita tahu muka kita ini sangar. Nah, muka kita ini kalau diem, orang kiranya ngamuk. Diemnya aja dikira ngamuk, gimana ngomongnya? Nah, berarti memang karakter wajahnya itu menakutkan. Orang bikin segen. Nah, berarti kalau kayak gini kita belajar. Bagaimana caranya muka kita ini harus ramah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yahgir ahadukum syai'an minal ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jangan sekali-sekali salah seorang dari kita ini, dari kita meremehkan perbuatan kebaikan. Wa fa'il lam yajid. Kita enggak boleh ngeremehin kebaikan. Andai kita nih enggak bisa berbuat baik, sampai Nabi bilang gitu, andai kita gak nemu sesuatu yang bisa kita berbuat baik, falyalqa akhahu biwajhin talqin. Udahlah kita gak bisa ngasih apa-apa, gak bisa nyenengin apa-apa, maka kita diminta apa? Kalau kita gak punya apa-apa yang bisa kita berikan untuk dari kebaikan, maka setidaknya jumpailah saudaramu itu dengan wajah yang ramah. Walyalga akhahu biwajhin talq. Ketemu teman, ketemu sahabat, wabil khusus orang tua. Ketemu orang tua muka lipatnya berapa? 1000. Apalagi kalau udah punya maunya nggak dikabulin, waduh, nggak baik begitu. Itu kalau anak-anak. Nah, kalau kita bini, sama suami, uang belum turun, wanyun aja mukanya. Suaminya udah paham, minta kopi, ditaruh, muka nggak enak dilihat aja pokoknya. Tapi disuruh apa? Belajar aja dari orang terdekat. Yang anak belajar begitu sama orang tua, yang istri belajar begitu sama suami. Kalau kitanya sebagai orang tua belajar untuk tidak menunjukkan sedikit pun pada anak-anak kita wajah cemberutnya kita, enggak. Di depan anak tuh ceria aja. Jangan sampai anak kita, ada apa mama lagi kenapa? Wah, itu bahaya. Orang tua kalau udah anaknya nanya begitu, anaknya berarti ngerasain kalau orang tuanya lagi nggak baik-baik aja. Ya, kita belajar, apalagi anak-anak kita masih pada kecil, umpamanya gitu. Jauhin tuh pandangan-pandangan yang kayak gitu dari anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak bisa kebawa suasananya. Padahal masalahnya masalah orang tua. Masa anaknya dibawa? Jangan. Jangan sampai itu soal-soal kayak gitu kebawa. Begitu juga kita sesama sahabat kita, teman-teman kita, apalagi guru, umpamanya punya guru.
Sampai guru nyadar, kenapa tuh mukanya? Lagi ada apa? Aib, nggak pantas begitu. Sama teman kita begitu. Kadang-kadang nih, kita nih kadang suka merasa terlalu nyaman. Punya teman terlalu nyaman. Kadang punya pasangan terlalu nyaman. Kebablasan nyamannya. Terlalu nunjukin apa adanya diri kita. Sampai saking apa adanya sesuka hati kita. Lagi mau manyun, lagi mau happy, ketawa. Lagi mau cemberut. Terlalu nyaman soalnya. Kita terlalu yakin teman kita ini bisa nerima kita apa adanya. Sama kayak istri yang terlalu yakin suami itu bisa nerima kita apa adanya. Gitu. Sama kadang kayak orang tua kebablasan yang mikir anak bisa nerima dia apa adanya. Padahal ternyata hari ini banyak sekali fenomena yang Allah tampilkan dalam kejadian-kejadian orang di sekitar kita. Ternyata bisa kok. Ada suami yang tidak tahan melihat tingkah istrinya, berarti kan nggak senyaman, berarti nggak sebegitunya juga. Ada juga anak yang nggak sebegitu tahan dengan tingkah laku orang tuanya. Kan gitu. Ada sebegitunya sahabat yang gak nyaman dengan tingkah laku sahabatnya. Berarti kita kalaupun mau nyaman, jangan kebablasan. Sampai gak bisa jaga perasaan. Karena muka ini juga bagian daripada menjaga perasaan. Di saat kita ketemu orang, nunjukin muka kita ramah, orang tuh seneng. Begitu juga sebaliknya, ketemu orang ngasih muka gak enak, orang gak seneng. Kesannya apa? Apalagi kalau kita datang ke satu tempat di mana tempat itu adalah tempat pertama kali kita datang. Nenamu ke rumah orang, datang maulid, itu muka dijaga. Karena orang akan meninggalkan kesan dari awal perjumpaannya dengan kita. Salah kita ninggalin kesan, selamanya kita bakal diingat. Oh si itu yang mukanya judes itu. Nah, beres deh, kelar deh urusan. Oh si itu yang mukanya jutek, urusannya. Si itu yang mukanya begitu amat. Tapi orang kita nggak banyak ngomong begitu. Enak kan kalau ditinggalin kesannya. Si itu yang mukanya senyum mulu, mukanya nyengir terus. Enak kan? Tinggalin deh senyum di mana-mana. Sini nyengir, sini nyengir, sini nyengir. Di mana-mana ibu kalau bisa nyengir aja terus. Bisa senyum aja terus di mana-mana. Ya karena itu yang kita tinggalin. Nanti orang bakalan inget kita sama kebaikan tersebut. Jangan salah. Iya. Kalau kira-kira aduh, ini mau datang bulan. Waktunya sedang-sedang alarm ngiyung-ngiyung kepala. Biar bisa ngontrol diri. Mau di rumah, mau di luar, sama Bu. Jangan aji mumpung. Muka kenapa? Biasa mau datang bulan. Iya, ada perempuan-perempuan yang memang hormonnya tidak stabil saat mendekati waktu datang bulan. Tapi kita perempuan-perempuan juga yang dikasih akal sama Allah untuk bisa mengontrol itu semua. Ada momen-momen di mana kalau datang bulan, mau deket-deket datang bulan, toto kita mellow. Dengerin lagu dikit nangis gitu. Denger apa dikit nangis. Ada perempuan kayak gitu. Ada yang bukan melo, galak. Yang kebanyakan yang galak ini nih masalahnya. Apalagi di rumah. Aduh, batik pintu mah kedengeran udah paham. Apa yang di rumah udah ngerti. Mau datang bulan. Sumbuang. Ini tolakatul wajh ini penting nih. Ya, bikin muka tuh ramah itu penting. Rasulullah SAW ingetin kita itu. Wa in ishtaraita lahman aw tabakhta gidran aw tabakhta gidran fa'akthir maraqadahu wa aghrif minhu lijarika, rawahu Tirmidzi. Ini diingetin sama Nabi SAW. Dan bila mana kamu habis belanja beli daging, kita beli ke pasar, kita beli daging sampai Nabi ajarin kita. Kita habis belanja beli daging, atau kita lagi masak sayur di rumah, ya, pakai panci. Apa yang Nabi pesenin?
banyakin kuahnya. Saking gitunya ya, Nabi ingetin sama kita, fa'aksir kuahnya. Makanya marak tuh yang identik sering kita dengar, marak diambil dari bahasa Arab. Nah, kuah daripada daging atau sayur yang kita masak. Marak diambilnya gitu kalimatnya. Maka Nabi bilang fa'aksir maragatahu. Banyakin airnya, banyakin kuahnya. Waghrif minhu lijarika. Kemudian sampai diingetin, ambil sebagian darinya untuk tetanggamu. Ambil, berarti kalau lagi masak sesuatu suruh ingat. Ingat siapa? Tetangga kita lagi bikin apa yang enak, kirimin tetangga. Atau kita belajar, kebetulan tetangga kita bukan tetangga yang gimana-gimana, ya udah seenggaknya kalau bikin apa-apa ingat kirimin orang tua, ingat ngirimin siapa, ingat bagi buat siapa, bagi-bagi gitu. Rasulullah senang membagi apa yang kita punya, jangan asal nyimpen aja sesuka kita. Kita senang nyimpen. Punya apa-apa disimpan, dampaknya nggak bagus, hisabnya besar. Kalau udah ditanya, dunia ini halaluha hisab, haramuha iqab. Halalnya dunia ini semua hisab. Kalau udah nyampe ke tahap haramnya, iqab, berarti hukuman. Orang punya makanan disimpan aja, hisab. Tapi kalau sampai disimpan jadi basi, dosa apa kagak? Dosa. Disimpan jadi basi, dosa. Disimpan akhirnya rusak, dosa. Nah ini kalau udah sampai begitu, ini udah bukan lagi masuk ke ranahnya hisab, tapi ini ranahnya bagaimana Allah akan menghukum kita atas sebab perlakuan mubadzirnya kita. Makanya kan sudah diingetin, makanya jadi orang jangan suka berlebihan nyimpen apa-apa. Kalau udah kelebihan itu ingat ditemenin sama siapa? Setan. Kalau udah ditemenin sama setan tuh yang ditakutin, khawatir nanti jadinya rusak. Kalau rusak jadinya bukan lagi hisab, tapi jadi dosa. Tuh yang dijaga. Ya, di dalam hadis ini rawahu Tirmidzi. Dan kemudian Nabi SAW ingetin kita untuk apa? Untuk kita ini selalu nebar salam. Seperti yang tadi udah disampaikan. Kita penting untuk saling tegur sapa, untuk saling ingetin, untuk saling nyapa. Nah, ternyata salam ini ada akal, ada akmal. Ada yang paling sedikitnya, ada paling sempurnanya. Nah, kita kalau mau ngucapin salam biar pada paham. Gimana caranya ngucapin salam yang paling sedikit, gimana ngucapin salam yang paling sempurna. Makanya tadi udah diingetin. ASS bukan salam sama sekali. Apakah salam saja termasuk daripada sedikitnya salam? Nah, disinilah Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam sebuah riwayat, ja'a rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Faqala asyru hasanat. Datang seseorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berucap assalamu alaikum. Ini ucapan siapa? Orang yang datang kan? Dia ucap assalamu alaikum. Faqala, Nabi kemudian menjawab asyru hasanat. Baginya 10 kebaikan. Kalau ngucapin apa? Assalamu alaikum. Dia dapat 10 kebaikan. Faja'a akhar, datang lagi orang selanjutnya. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Datang lagi orang kedua itu, yang dia baca assalamualaikum warahmatullah. Faqala isyruna. Kemudian Nabi berkata lagi 20 kebaikan.
Datang lagi orang ketiga, faja'a akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala 30 hasanah, rawahu Tirmidzi. Ini orang yang ketiga dapat 30 kebaikan. Jadi di sini kita bisa ngerti. Salam paling sedikit assalamualaikum. Itu paling sedikit. Paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang ngucap itu dapat 30 kebaikan. Kalau cuman assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikan. Tambah wabarakatuh 30 kebaikan. Masya Allah. Itu biar kita. Jadi berarti salam dapat apa? Salam doang dapat apa? Ya nggak dapat orang salam doang. Salam apa? Salam 2 jari katanya. Salam 3 jari, salam 5 jari, salam 1 jari, nggak nyambung. Salam doang buat apa? Tapi yang Islam ajarin assalamualaikum, dapat 10 kebaikan, 10 hasanat. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Jadi besok kalau ngetok pintu rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikirain kalau mau ceramah begini. Nggak gitu juga. Besok ketok rumah orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang nyaut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, kayak gitu. Saya punya guru begitu, kalau masuk ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bacanya komplit. Dan ternyata memang dalam mengucapkan salam dengan sempurna ini, pahalanya juga lebih sempurna. Kebaikannya lebih sempurna. Nah, kita belajar begitu. Besok kalau ngucapin assalamualaikum, chat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon mengawali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Gitu. Ucapin salam kayak gitu. Jangan mau kalah sama orang barat, good evening, good morning, good. Ya good-goodnya dia banyak. Kita orang Islam diajarin, dan ini langsung pakai ada pahalanya, langsung dapat kebaikannya. Dan di situ bukan cuma pahala daripada kebaikan, tetapi juga banyaknya pahala-pahala dan keutamaan-keutamaan yang ada di balik ucapan sah. Di antaranya itu adalah menebar kasih sayang, menumbuhkan cinta di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah jaga insyaallah kita semua, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustazah, jika kita mengucapkan salam secara menyeluruh, tetapi yang membalasnya cuma mengucapkan waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmah, wassalamualaikum warahmah saja, bagaimana menurut Ustazah? Ya biarin aja. Ibu nanya menurut saya, biarin aja. Kita diminta untuk menyapa dengan cara demikian. Adapun orang kembali menyapa kita dengan cara apa, urusan dia. Ya, ibu mau ngingetin boleh. Kalau dia memang teman baik ibu, ingetin, doain kita balik napa gitu. Yang benar napa jawabnya, boleh aja. Tapi asal kalau ibu yakin di situ dia nggak bakal tersinggung. Tapi kalau kiranya dia bakal tersinggung, ya lebih baik ya biarin aja, kita tidak punya urusan dengan jawaban orang. Ya saya ingetin sama ibu-ibu ya, apapun sikap orang itu bukan urusan kita.
Yang menjadi urusan kita adalah sikap kita kepada orang. Itu yang selalu kita ingat sering-sering. Jadi kita gak usah bingung, gak usah pusing. Orang mau kayak gimana aja biarin. Asal kita jangan begitu. Nah, gitu aja kuncinya. Ada lagi yang mau nanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Baik. Kalau untuk kita mengucapkan salam kan, Assalamualaikum 10 kebaikan atau hasanat. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Lalu bagaimana untuk kamu jawab Ustazah? Kalau misalnya kita mengucapkan salam dengan lengkap, terus kita menjawabnya misalnya Waalaikumsalam. Sama dong pertanyaannya tadi. Oh iya, maksudnya untuk kebaikannya kita dapat juga Oh iya. kebaikan hasanah. Ya sama, kalau kita jawabnya Waalaikumsalam, kita dapatnya 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Bahkan ada tambahannya. Tambahannya jawab salam itu hukumnya wajib, hak bagi seorang muslim kepada muslim lainnya gitu ya. Iya, nah itu tambahannya gitu. Ini kurang lebihnya sama. Jawabannya sama, pahalanya juga demikian. Ustazah, bolehkah diriku? Oh enggak, saya ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dia yang ngucap, mesti saya yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bolehkah diriku mempunyai sifat kecewa dengan perkataan orang tuaku ketika beliau sedang emosi? Beliau selalu mengatakan aku yang tidak baik dan tidak mengaku aku lagi. Mengaku sebagai sang anak. Oh, tidak dianggap, maksudnya gitu. Juga selalu berkata aku tidak cocok mengikuti kajian, padahal aku mengikuti kajian bukan untuk dipuji orang, tetapi perlahan memperbaiki diri. Dan tidak ada support dari orang tua, tetapi selalu disepelekan. Fine. Boleh tidak kecewa? Pertanyaannya kan gitu kan. Pertama, boleh nggak kecewa? Ibu perlu tahu dulu, adik perlu tahu dulu. Nih pasti yang nanya adik-adik nih, remaja nih. Perasaan kalau masuk ke dalam hati itu dia biasanya nggak ngetok pintu. Kecewa, sakit ya. Apapun rasa yang masuk dalam hati itu biasanya emang gak ngetuk pintu. Jadi kalau seumpamanya ada kata-kata orang, baik itu orang tua, baik itu siapa, masuk ke dalam hati kita lalu kita merasa kecewa, itu bagaimana? Rasa kecewa itu lumrah. Tetapi yang tidak boleh sampai terjadi responmu dari kecewa itu. Respon yang tidak dibenarkan. Tersinggung sama ucapan orang tua, ya, tersinggung. Berarti ini sesuatu yang dirasakan. Bagaimana? Ya kamu gak bisa ngelak orang tersinggung itu masuk begitu aja. Yang kamu harus jaga sikapmu dari tersinggung, jangan sampai nyakitin lagi orang tua. Jadi misal tersinggung sama ucapan orang tua, gak usah nyaut. Yang kalau kamu jawabin, orang tua kamu jadi tersinggung balik, atau jadi sakit hati, atau jadi menganggapmu lebih terhadap anak yang kurang ajar dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tua lagi begitu, kita yang tersinggung, ya wajar aja kalau menurut saya, namanya kita manusia, ada rasa tersinggung, ya lumrah itu. Tapi yang perlu kamu jaga, jangan sampai respon dari tersinggungmu itu kurang ajar pada orang tua. Ya. Jadi yang perlu dijaga apa? Jangan sampai respon kita salah. Baiknya gimana? Ya baiknya diam. Orang tua kita mau marah, diam aja. Orang tua kita suka emosi, melampiaskannya ke kita, diam aja, kita doain. Kan yang punya sapu kamu. Kalau dia ngasih kata-kata yang kiranya menyinggung perasaanmu, sapulah. Buang kata-kata itu. Makanya kamu perlu membekali dirimu dengan ilmu.
Baru banget kemarin kajian di Banat Umur Batul ya, Pondok Bambu. Kita bahas masalah ini nih. Ya, kita nggak bisa mengontrol orang untuk tidak menyinggung kita. Dan perasaan tersinggung itu dia masuk begitu aja. Tapi lagi-lagi yang punya kendali adalah kita. Nah, bagaimana cara kita punya kendali ini adalah ilmu yang selalu mengantarkan kita bagaimana kita berpikir dua kali untuk menjawab, untuk bersikap. Jadi kalau kita diginiin, sikap yang benar tuh kayak gimana? Nah, ini yang bakal nonton kita ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu. Makanya banyak orang disinggung, nyinggung balik. Dikatain, katain balik. Itu pasti nggak punya ilmu. Karena kalau dia punya ilmu, disinggung, dia tahu bagaimana caranya menyikapi dirinya. Minimal tidak menyinggung balik. Minimal. Itu orang hebat. Jadi jangan main singgung-singgungan, jangan suka main sindir-sindiran. Saya paling gedek kalau lihat orang sindir-sindiran, pusing sama orang sindir-sindir. Pusing. Sindir-sindir, pusing. Nggak kelar-kelar, nyindir mulu hidupnya. Duh. Ibaratnya kalau nyetir mobil nih, satu nyerempet lagi. Penyok makin penyok. Dua-duanya penyok. Nggak kelar-kelar. Tapi kita tengahi dengan apa? Dengan sikap kita. Untuk kamu, karena kamu adalah seorang anak, sikap orang tua tetap harus disikapi dengan baik. Karena Allah SWT menjadikan salah satu yang menambahkan pahala kita adalah dengan menahan lisan kita dari menentang orang tua kita. Ya, kalau anak-anak begitu ya. Fala taqul lahum uffin. Jadi saat orang tua ngomong kita bisa diem aja, itu hebat. Dan memang itu kamu diminta. Maka diem aja, orang tua gak support, gak apa-apa. Untuk jadi orang baik, cukup Allah yang menjadi apa? Penolongmu. Jadi gak usah ngarep disupport. Ya, walaupun mereka gak support, gak apa-apa. Kamu tetap belajar, tetap berusaha jadi orang baik. Dan yang menandakan kalau kamu belajar selama ini manfaat atau tidak adalah bagaimana caramu menyikapi orang tuamu. Semakin kamu bisa baik kepada mereka, maka tandanya ilmu yang kamu dapati adalah ilmu yang bermanfaat. Ustazah, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, kalau suami ngajakin tidur tapi sambil ngedumel, dosa nggak? Yang nanya ini bininya. Yang ngedumel siapa? Bininya. Ya dosa lah. Dosa dan capek, Bu. Ibu tetap juga ngerjain tanggung jawab, tapi ibu capek. Kalau bisa, saran saya, kenapa harus ngedumel? Kalau bisa ngantongin pahala lebih sempurna. Ya. Kalau tetap dikerjain, jangan sampai ngerjain tapi malah tambah capeknya. Kerjain yang baik, biar pahalanya jadi lebih baik. Mau tanya, bagaimana orang belum ditalkin, belum agama Islam? Apa maksudnya? Coba baca yang benar. Bagaimana orang belum ditalkin, belum agama Islam? Ya belum syahadat. Ya syahadatin dulu. Orang belum ditalkin, maksudnya. Karena kadang-kadang talkin ini bahasanya buat orang meninggal, jadi bingung. Kalau dia non muslim, belum bersyahadat, ya maka perlu untuk disegerakan bersyahadat. Datangin orang berilmu, bawa ke masjid setempat, minta imamnya atau guru setempat, minta bimbingannya untuk mentalkinkan 2 kalimat syahadat. Agar apa? Agar dia bisa langsung diabsahkan sebagai orang Islam. Karena kalau belum syahadat, walaupun sholat, walaupun ngaji, tetap tidak dianggap sebagai orang Islam gitu. Dia perlu syahadat dulu yang mensahkan kalau dia sudah betul-betul masuk dalam agama Islam. Kita harus ramah. Gimana cara saya menghadapi pasien laki-laki? Perlu ramah atau tidak? Karena saya pernah ramah, pasiennya jadi curhat. Gimana Ustazah? Ini Ustazah.
Ini dokter. Ini yang nanya dokter. Perawat. Kok bidan ke laki-laki itu gimana? Hah? Bu, intinya begini ya. Kamu sebagai tugas apapun kamu, mau kamu itu perawat, mau kamu itu dokter, atau kamu bekerja di satu instansi perusahaan yang di situ mungkin kamu masih berkecimpung dan berkomunikasi dengan pria daripada lawan jenis, maka bagaimana caramu bersikap ramah? Kalau boleh jujur, sama pria nggak ada kata ramah, biasa aja. Yang boleh tuh biasa aja. Jadi kalau ibaratnya punya mukanya flat, bukan senyum-senyum nggak jelas gitu, bukan kayak selamat pagi gitu, nggak perlu. Kalau sama pria mah datar aja, flat aja gitu. Karena hakikatnya kalau bicara terkait tanggung jawab kita sebagai perempuan itu sama lawan jenisnya itu malah dianjurkan bersikap sombong. Jadi kalau sama orang emang ucap salam, kalau sama yang model begitu mah emang nggak usah disalamin sama sekali, abain aja gitu. Kita harus punya batas, jaga. Nggak seramah itu. Jadi kalau karena kamu di sini terkait tentang pekerjaan, maka sebatas pekerjaannya aja. Ini kan kalau kamu pernah ramah, pasiennya jadi curhat, ya berarti kamu keramahan. Lah iya, berarti kamu keramahan, makanya pasiennya sampai curhat gitu. Berarti itu dibatasin, dijaga ya, tanggung jawabnya secukupnya saja untuk apa yang perlu kamu lakuin. Selebihnya udah, mau kamu perawat, mau kamu dokter atau apapun kamu. Pokoknya kalau sama lawan jenis tuh flat aja.